Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahya Kusmawati, NPM 2020 13539, perwakilan dari kelompok 1 Statistika Dasar, materi tentang teknik penarikan sampel grafik, diagram, dan tabel. Perkenalkan, nama saya Anita Wanevi. Perkenalkan, nama saya Nurul Permatasuri. Perkenalkan, nama saya Wulan Febrianti. Materi yang akan saya bahas pertama yaitu subjek penelitian. Materi yang akan saya bahas mengenai subjek penelitian. Di dalam subjek penelitian itu sendiri terdapat populasi dan sampel. Pengertian antara populasi dan sampel itu sendiri memiliki perbedaan yang mendasar dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, populasi itu sendiri memiliki arti yaitu objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah atau objek penelitian. Sedangkan dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan terminologi populasi dan sampel, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Itu tadi pengertian populasi menurut penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian sampel menurut penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk sampel itu sendiri, dalam penelitian kuantitatif memiliki arti yaitu bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, sampel itu sendiri merupakan subjek penelitian yang dianggap mewakili populasi dan biasanya disebut responden penelitian. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, sampel itu sendiri tidak dinamakan sebagai responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan. Selanjutnya yaitu ada teknik penarikan sampel. Yang pertama itu ada probability sampling. Apa sih probability sampling itu sendiri? Yaitu teknik penarikan sampel yang mempunyai peluang yang sama secara acak atau random ya kepada setiap anggota populasi yang terpilih. Nah, probability sampling itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teknik penarikan sampel sederhana, yang kedua ada teknik penarikan sampel acak bertingkat, yang ketiga ada teknik penarikan sampel cluster, dan yang terakhir ada teknik sampling sistematis. Nah, dari keempat teknik yang tadi saya sudah sebutkan, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada teknik penarikan sampel sederhana. Apa sih teknik penarikan sampel sederhana itu? Teknik penarikan sampel sederhana dilakukan jika populasi yang akan diteliti diasumsikan memiliki karakteristik homogen. Yang kedua ada teknik penarikan sampel acak bertingkat. Apa sih teknik penarikan sampel acak bertingkat itu? Teknik ini dilakukan jika diasumsikan populasi yang akan diteliti tidak homogen. Kalau tadi yang di sederhana dia memiliki karakteristiknya homogen. Kalau yang di acak bertingkat ini dia diasumsikan tidak homogen. Nah, di dalam teknik penarikan sampel acak bertingkat ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada teknik penarikan sampel acak bertingkat secara proporsional, yang kedua ada teknik penarikan sampel acak bertingkat tidak proporsional. Saya akan menjelaskan tentang teknik penarikan sampel acak bertingkat secara proporsional. Apa sih maksudnya? Nah, artinya itu penentuan ukuran sampel untuk setiap tingkatan ditentukan secara proporsional berdasarkan besarnya ukuran di populasinya. Lalu yang kedua tadi secara tidak proporsional. Apa sih secara tidak proporsional itu? Jika ukuran sampel dalam setiap tingkatan ditentukan proporsinya. Nah, tadi kan saya baru ngejelasin tentang teknik
penarikan sampel itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada teknik penarikan sampel cluster. Apa sih teknik penarikan sampel cluster itu? Teknik ini dilakukan jika area penelitian relatif luas, sehingga untuk melakukan penarikan sampel, maka area populasi dibagi menjadi cluster. Nah, yang terakhir nih, apa pengertian dari teknik penarikan sampel sistematis? Teknik penarikan sampel sistematis itu sendiri memiliki arti jika sampel untuk penelitian dipilih secara sistematis. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi yaitu teknik penarikan sampel yang ada dalam probability sampling. Ada juga nih pengertian di non-probability sampling. Apa sih pengertiannya dari non-probability sampling itu sendiri? Yaitu penentuan sampel penelitian yang melibatkan pertimbangan atau alasan tertentu dari peneliti. Nah, di non-probability sampling itu sendiri dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada teknik sampling kuota, yang kedua ada teknik sampling insidensial, yang ketiga ada teknik sampling purposive, yang keempat itu ada teknik sampling jenuh, dan yang terakhir itu ada teknik sampling snowball. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang ukuran sampel. Dengan menggunakan formula dari Slovin, yang didapat adalah N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali E kuadrat, di mana N kecil itu sendiri adalah ukuran sampel, N besar merupakan ukuran populasi, dan E itu sendiri merupakan error atau margin kesalahan. Nah, saya memiliki contoh soal untuk materi ukuran sampel, yaitu misalnya sebuah penelitian diketahui jumlah populasinya adalah 1200 dengan derajat kepercayaan 95%, maka tingkat kesalahan adalah 5%. Tentukanlah ukuran sampel yang dibutuhkan si peneliti. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, untuk N besar itu sendiri yaitu ukuran populasinya itu sendiri sudah diketahui yaitu adalah 1200. Dan untuk E-nya yaitu error atau kesalahan margin juga sudah diketahui yaitu 5%. Nah, tinggal kita masukin ke dalam rumus, yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali E kuadrat. Kita masukin nih, N besarnya tadi sudah diketahui yaitu 1200 per 1 plus 1200 dikali 5% kuadrat, atau bisa kita tulis dengan 5 per 100, atau juga bisa kita tulis dengan 0,05. Nah, jadinya 1200 per 1 plus 1200 dikali 0,05 kuadrat itu menghasilkan 1200 per 1 plus 1200 itu sendiri dikali 0,0025 yaitu hasilnya 3, berarti 1200 per 1 plus 3 jadinya 1200 dibagi 4. Nah, N kecilnya kita memperoleh hasilnya yaitu 300. Jadi untuk mencari ukuran sampel itu sendiri dengan menggunakan formula dari Slovin yang sudah kita tahu, rumusnya itu ada N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar E kuadrat. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Materi selanjutnya yaitu statistika deskriptif, merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data hingga memberi informasi yang berguna, sehingga kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan rapi, serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Statistika deskriptif dibagi menjadi tabel dan grafik atau diagram. Dalam statistika deskriptif ini, akan dikemukakan cara-cara penyajian data dengan tabel biasa, tabel kontingensi maupun distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang, diagram lingkaran,
piktogram, penjelasan kelompok melalui ukuran pusat atau letak seperti min, median, modus, dan variasi kelompok melalui rentang, variasi, dan simpangan baku. Yang pertama ada tabel. Tabel adalah angka yang disusun sedemikian rupa menurut kategori tertentu sehingga memudahkan pembahasan dan analisisnya. Tabel berfungsi untuk menjelaskan suatu fakta atau informasi secara singkat, jelas, dan lebih menarik daripada hanya disajikan secara naratif atau menggunakan kata-kata saja. Sajian informasi yang menggunakan tabel biasanya lebih mudah dibaca sehingga lebih mudah pula untuk disimpulkan. Ada beberapa tabel dalam penyajian data yaitu tabel biasa, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Tabel biasa. Tabel biasa sering digunakan untuk berbagai keperluan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya dalam rangka menginformasikan data dari hasil penelitian. Tabel ini digunakan untuk menyajikan data yang terdiri dari beberapa variabel dengan beberapa kategori. Contoh penulisan tabel itu seperti berikut. Pada judul daftar ditulis di atas simetris dengan sumbu Y dan ditulis menggunakan huruf kapital tanpa penggalan kata secara singkat dan jelas tentang apa, macam atau klasifikasi, di mana, kapan, dan apabila ada satuan unit data digunakan maka perlu dicantumkan. Pada judul kolom ditulis singkat, jelas, dan diusahakan jangan melakukan pemisahan kata. Sama halnya dengan judul baris. Ditulis singkat, jelas, dan diusahakan jangan melakukan pemisahan kata. Lalu di sebelah kiri bawah tabel biasanya terdapat bagian untuk menulis catatan yang perlu diberikan atau bisa juga kata sumber yang menjelaskan dari mana data tersebut dikutip. Jika tidak menyertakan sumber, berarti pemakai data itu sendiri yang mengumpulkan datanya. Bisa berupa fiktif atau data yang benar-benar hasil penelitiannya. Selanjutnya ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini digunakan khusus data yang terletak antara baris dan kolom berjenis variabel kategori. Tabel ini digunakan untuk menyajikan dua atau lebih variabel dalam satu tabel. Berikut adalah contoh tabel yang berjudul Kinerja Ekonomi Makro Indonesia. Di sini ada laporan perubahan ekuitas pada tahun 2006 sebanyak 7,82%. Lalu pada tahun 2007 mengalami penurunan sebanyak 13,68% dan pada tahun 2008 dan 2009 mengalami kenaikan lalu menurun lagi pada tahun 2010. Selanjutnya pengangguran pada tahun 2006 sebanyak 2,7 juta dan terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2010. Lalu ada inflasi pada tahun 2006 sebanyak 6,7%, pada tahun 2007 mengalami kenaikan, pada 2008 turun kembali, lalu pada 2009 mengalami kenaikan hingga 2010. Itulah contoh dari tabel kontingensi. Di sini ada contoh membuat tabel. Buatlah tabel dari data nilai ulangan matematika kelas 7A berikut. Langkah pertama untuk membuat tabel yaitu urutkan nilai dari yang paling kecil hingga yang paling besar agar lebih mudah. Di sini urutannya menjadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu hitung banyaknya siswa yang mendapat masing-masing nilai tersebut. Yaitu yang mendapat nilai 4 ada 3 siswa, yang mendapat nilai 5 ada 4 siswa, yang mendapat nilai 6 ada 4 siswa, yang mendapat nilai 7 ada 7 siswa, yang mendapat nilai 8 ada 11 siswa, yang mendapat nilai 9 ada 8 siswa, dan yang mendapat nilai 10 ada 3 siswa. Dari data
terus dokter umum 12,5%. Pada diagram ini bisa kita lihat nih, 12,5% itu yang dokter umum ada di tengah-tengah 10 dan 15, persis ya di tengah-tengah. Begitupun seterusnya sesuai data yang ada. Oh iya, pasti kita sering kan ya melihat diagram batang atau diagram-diagram yang lainnya. Nah, berwarna merah ada di 21% dan seterusnya. Selanjutnya diagram pencar. Diagram pencar atau disebut juga dengan diagram titik atau diagram sebaran ialah diagram yang menunjukkan gugusan titik-titik setelah
gas. Nah, yang bertanda merah ini nih cadangan minyak buminya yang ada di beberapa pulau di Indonesia. Selanjutnya ada grafik histogram. Histogram ialah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk kumpulan beberapa segi empat dari setiap kelas interval. Berikut ada contoh dari histogram nilai UAS mata kuliah statistik. Dan langkah-langkah membuat histogram itu, yang pertama, buatlah absis ordinat. Absis itu adalah garis Y, sedangkan ordinat itu adalah garis X. Yang kedua, berilah nama pada masing-masing sumbu. Yang ketiga, buatlah skala absis dan ordinat. Dan yang keempat, membuat batas kelas. Yang kelima, membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat histogram. Dan yang terakhir, membuat grafik histogram. Selanjutnya ada poligon frekuensi. Jadi poligon frekuensi itu adalah grafik garis dari data dalam tabel distribusi frekuensi yang menghubungkan frekuensi setiap nilai tengah interval kelas yang dimulai dari interval kelas ke-0 sampai dengan interval kelas ke N+1. Perbedaan histogram dan poligon itu, yang pertama, histogram menggunakan nilai tepi kelas dalam menentukan absis, sedangkan poligon menggunakan nilai titik tengah sebagai absis. Yang kedua, histogram berwujud berupa segi empat, sedangkan grafik poligon berwujud garis-garis atau kurva. Berikut ini ada contoh dari poligon frekuensi nilai UAS mata kuliah statistik. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan poligon frekuensi. Yang pertama, buatlah titik tengah kelas. Yang kedua, buat tabel distribusi frekuensi untuk membuat poligon. Dan yang terakhir, buatlah grafik tabel frekuensi dengan keterangan yang lengkap. Selanjutnya ada OGIF. OGIF itu adalah grafik garis dari suatu data dalam distribusi frekuensi kumulatif dengan nilai-nilai skala horizontalnya berupa nilai tepi kelas setiap interval kelas dan nilai skala vertikalnya berupa frekuensi kumulatif. Ada dua macam OGIF, yaitu OGIF dengan frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan dan OGIF dengan frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Berikut ini ada contoh dari OGIF. Yang sebelah kiri itu adalah OGIF naik atau OGIF dengan frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan, dan yang sebelah kanan itu ada OGIF turun atau OGIF dengan frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan.